Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dunia blog, yaitu kunci sukses bagi Anda yang ingin menggeluti dunia blogging. Apa yang kami sampaikan ini lebih banyak berdasarkan pengalaman, juga ditambah-tambah dengan hasil bacaan kami di dunia internet ya. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel kami agar terus berkembang, juga like dan jangan lupa komen kalau ada pertanyaan. Yang pertama adalah Anda harus memiliki motivasi yang sangat kuat sekali, karena dunia blog ini dunia jangka panjang ya. Tidak bisa Anda setengah tahun langsung muncul hasilnya, 1 tahun bahkan langsung muncul hasilnya, menurut kami tidak. Saya cerita pengalaman kami di dunia blogging adalah ketika kami akan pulang ke desa di masa pandemi ya, karena ya kalau kami sih karena memang keadaan keluarga, orang tua sakit, jadi kami harus pulang desa. Maka kami berpikir apa yang bisa dilakukan di desa, yang mana tidak merintis dari nol lagi ya. Kami pada akhirnya menggeluti dunia website ini. Artinya kami menggeluti ini sudah menjadi bagian dari penghidupan ya, pekerjaan dan penghidupan. Jadi kami betul-betul serius, motivasi kuat ini. Menurut kami unsur pertama kalau Anda ingin sukses harus menemukan motivasi kuat ini. Kalau enggak, Anda akan merasakan kelelahan yang sangat. Kedua adalah kalau Anda menggeluti dunia blog, Anda harus mampu membuat konten berkualitas. Konten berkualitas itu salah satu cirinya ya, kalau dibaca orang itu suka berlama-lama dalam jangka waktu lama, itu tandanya. Nah, kami memang basisnya adalah suka menulis dari dulu. Oleh sebab itu kami langsung menggeluti dunia blog, bukan menggeluti dunia YouTube pada awalnya. Jadi karena kami tahu kompetensi kami yaitu menulis, maka kami di dunia ini. Nah, berikutnya adalah yang harus dipahami, Anda harus memahami namanya keyword research atau dunia SEO ya, dunia search engine optimization. Jadi kalau Anda ingin sukses, Anda harus pahami apa keinginan mesin pencari. Anda harus tahu namanya SEO tool ya, seperti ini contohnya Ubersuggest yang mana harus memperlihatkan grafik atau keyword planner yang punya Google juga bisa. Anda harus paham ini. Kalau enggak, betul Anda akan susah. Yang berikutnya adalah niche yang tepat. Niche itu tema yang diangkat. Ingat, yang kita bahas adalah blogger ya, yaitu personal yang melakukan blogging. Nah, pemilihan tema yang tepat ini cukup penting, karena kalau tema Anda tidak tepat, pada akhirnya adalah pertama, bisa jadi Anda tidak menemukan iklan yang tepat, Anda tidak akan mendapatkan pendapatan yang tepat juga. Oleh sebab itu Anda harus memilih tema yang tepat. Seperti kami ini di dunia investasi, iklannya memang cukup lumayan kalau untuk dunia AdSense itu, sehingga nantinya kita punya semangat gitu loh. Oh, ini memang ada ladang uang lah istilahnya. Yang berikutnya, punya target jelas ya. Misalkan target jelas itu ingin punya blog dengan penghasilan 4 juta sebulan, ingin punya blog dengan penghasilan 5 juta sebulan misalkan. Atau kalau target kami yang ini sejujurnya bukan penghasilan ya, karena lebih banyak kami ingin untuk blog ini itu menjadi rujukan kami di dunia pasar modal. Jadi masing-masing berbeda, sehingga kami semangat. Soalnya kalau kami tidak menulis, nanti portofolio kami di pasar modal akan tidak begitu bagus, sahamnya hancur lah intinya. Nah, kami belajar dari apa yang kami tulis. Daripada kami diamkan, mending kami publikasi. Jadi Anda harus tahu itu target yang jelas ini, bagaimana Anda punya motivasi itu. Yang berikutnya adalah punya jadwal ya, jadwal kapan harus menulis, jadwal kapan harus posting. Contohnya ya, kami kalau membuat postingan ini itu biasanya kami lakukan habis subuh. Nanti postingnya
di jam 6 biasanya. Dan itu kami rutin melakukannya. Tidak hanya 1-2 kali, tapi 1 hari sekali ya. Ini tanggal 8, ini tanggal 9. Jadi rutin. Kalau Anda nggak rutin, bisa dikatakan kalah lah dengan blog-blog yang lain. Berikutnya adalah konsisten. Konsisten ini bisa berarti setiap hari, bisa berarti 2 hari sekali, bisa berarti seminggu sekali. Dan Anda harus update dengan jangka waktu tertentu itu. Jadi kalau misalkan Anda hari ini setiap hari, minggu depan 2 hari sekali, di mesin pencari Anda akan dianggap tidak konsisten. Nah, maka ratingnya tidak begitu bagus. Oleh sebab itu Anda harus konsisten. Dan berikutnya adalah konsisten dalam aspek niche, dalam aspek tema. Kami menemukan beberapa blog itu mungkin awalnya dia fokus di dunia pasar modal ini, tapi lama-lama pasar modal kok nggak ada yang dibahas ya. Maka dia agak melebar di dunia investasi secara lebih luas. Terus seperti itu ya, boleh-boleh aja, tapi pada akhirnya biasanya kualitas nilai iklannya tidak begitu besar. Maka Anda harus fokus konsisten dalam 2 aspek tadi. Konsisten di dalam niche yang Anda pilih, konsisten dalam hal update. Ini penting. Yang berikutnya adalah punya passion ya. Menyenangi blog ini. Kami terus terang ya, membuat blog ini itu seperti membuat buku. Jadi senang sekali kami ketika kemudian kita membuat ini, misalkan linknya di sini, linknya di situ, terus ada inilah, kayak kita membuat seni gitu loh. Saya menyenangi sekali, walaupun misalkan traffic kami gak begitu besar. Traffic punya kami yang saham hijau ini kan 1 hari hanya sekitar 500-600 ya. Website kami yang lain yang cukup besar trafficnya, kalau ini tidak begitu, tapi kami menyenangi aja, senang. Nah itu penting, karena senang inilah yang akan membuat Anda tidak akan lelah. Yang berikutnya adalah punya desain bisnis. Nah ini yang biasanya absen daripada para blogger ya. Para blogger hanya punya hobi aja, menyenangkan, tapi tidak punya desain bisnis. Nah itu penting. Jadi tidak punya penghasilan website ini dari mana, income website ini dari mana, tidak punya gambaran itu ya. Sebagai gambaran kami penghasilannya dari AdSense, walaupun sangat kecil sekali, tapi yang utama adalah niat kami untuk memperbaiki pengetahuan kami di pasar modal. Nah, kalau pengetahuan kami di pasar modal bagus, maka saham kami naik. Jadi seperti itu. Itu harus punya desain bisnisnya seperti apa. Jadi kita harus betul-betul memahami itu. Yang kedua, yang berikutnya adalah bisa membangun link. Membangun link ini maksudnya bukan link di dunia nyata ya. Ini maksudnya membangun link seperti ini. Nah, ini ada inbound ya, ada outbound link. Ya seperti ini nih. Ibu lihat, ini ada seninya sendiri. Kami sudah pernah membuat konten bagaimana menjebak visitor agar berlama-lama di website melalui link. Jadi seperti itu, Anda harus mahir dalam hal inilah saya katakan. Yang berikutnya adalah berani investasi. Ingat, website ini bukan hanya sebatas hobi aja, tapi kalau Anda ingin menjadikan sebuah pendapatan, Anda harus berani investasi. Kalau misalkan contoh saya kenapa saya tidak memakai Blogspot? Saya memandang secara tampilan WordPress lebih bagus. Walaupun secara loading mungkin tidak begitu secepat Blogspot. Yang kedua, investasi kami di mana? Kami beli artikel. Ya, jadi kami memandang website ini hanya kumpulan artikel, semakin banyak artikel, kemungkinan pendapatan semakin besar, maka kami beli artikel, beli konten. Yang berikutnya adalah top level domain. Ya, pakai com, pakai ID ya. Kalau saran kami sih 2 ya, com atau ID ya. Kalau mau serius jangan pakai .blogspot.com lah atau .wordpress.com lah ya. Ya tadi itu berani investasi Anda ya. Jadi top level domain. Yang berikutnya adalah ini yang sering dilupakan ya, yaitu kita berorientasi sebagai user. Apa maksud orientasi sebagai user? Jadi ketika kita mengelola blog ini, jangan memandang kita sebagai pengelola. Berpikirlah kita sebagai user. Jadi gini, saya memandang website ini enak nggak ya? Kurang enak nih, maka harus kita perbaiki. Ketika kita baca, tulisannya udah jelas belum ya? Jadi sudut pandangnya itu sudut pandang user.
jangan sudut pandang sebagai publisher, jangan sudut pandang sebagai wah ini udah bagus nih gini-gini aja. Bahkan Google sendiri saja itu berbasis user experience ya. Jadi melihat pergerakan orang di Google itu bagaimana, maka dia terapkan di algoritmanya. Ya seperti itu. Maka kita kalau mau sukses orientasinya sebagai user. Apa sih kebutuhan daripada pengunjung? Contoh misalkan, apa kebutuhan dari orang yang ingin informasi dunia pasar modal? Setelah kami pelajari hanya dua. Yang pertama adalah pengetahuan tentang bagaimana mendapatkan atau membeli saham di harga yang murah dan dijual di yang mahal. Yang kedua adalah bagaimana sebuah perusahaan itu bisa dinilai bagus atau tidak. Ya, jadi kami fokusnya dua itu karena kami tahu kebutuhannya di situ. Ya, nah Anda penting ini memahami kebutuhan daripada konsumen. Nah ini yang terakhir, berhasil di AdSense. Mungkin banyak website tidak pakai AdSense, tidak masalah. Ya, ini masing-masing. Tapi kami berpendapat salah satu kunci sukses adalah berhasil di AdSense. Kenapa saya katakan berhasil di AdSense itu salah satu kunci sukses? Seperti ini, mungkin penghasilan AdSense itu tidak begitu besar. Contoh misalkan kami di dunia pasar modal, ngapain sih kita blog ini pakai iklan AdSense segala kan? Mungkin dari pendapatan kita dari dunia pasar modal cukup untuk menghidupi operasional website ini. Tapi saya mengatakan tidak. Kalau Anda bisa berhasil mengelola AdSense, operasional website Anda udah selesai. Bahkan kalau misalkan website Anda visitornya banyak, Anda bisa hidup dari AdSense itu. Nah, makanya saya mengatakan kunci sukses salah satunya adalah berhasil di AdSense. Jadi kalau Anda websitenya bagus tapi di AdSense itu kurang bagus, ya Anda habis semangatnya, jadi merasa lelah dan Anda merasa aduh ngapain sih gini-gini, nggak ada pendapatannya, pasti seperti itulah perasaannya. Nah itu hal-hal penting yang menjadikan kita sukses di blogging ya, di dunia blog. Jadi seperti itu, ini pengalaman kami. Kalau Anda merasa ada tambahan silahkan, kalau Anda merasa wah itu masih banyak yang kurang silahkan. Semoga ini bermanfaat dan tetap semangat dalam dunia blogging, karena dunia blogging ini tidak begitu susah, tidak begitu rumit. Semakin lama kita akan mendapatkan penghasilan yang semakin banyak. Sampai ketemu lagi di Ngenet. Jangan lupa subscribe, komen, dan like channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.